Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Saat ini saya Ervin Rudi Haryadi, JKP Angkatan 7 Kota Surakarta, akan berbagi pengetahuan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Pelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini, proses pembelajaran yang sedang saya pelajari adalah pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai-nilai yang baik bagi siapapun. Jadi nilai-nilai kebajikan ini berlaku bagi semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, semua mengakuinya bahwa itu baik. Jadi bagi kita penting sebagai pendidik untuk mengajarkannya nilai-nilai kebajikan ini pada peserta didik kita. Hal ini merupakan yang utama bagi peserta didik kita. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik harus mengajarkannya kepada peserta didik kita. Tip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita jika kita sendiri melakukan nilai-nilai atau prinsip-prinsip itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai pendidik, pimpinan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan kita melakukan atau menerapkan nilai-nilai itu atau prinsip-prinsip itu, maka ketika mengambil keputusan apapun, kita selaraskan dengan nilai-nilai itu atau prinsip-prinsip itu. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita dapat berkontribusi pada proses pembelajaran peserta didik dalam keputusan yang saya ambil. Dalam hal ini, bagaimana keputusan yang saya ambil itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang bermuara pada keberpihakan pada peserta didik saya. Dalam mengambil keputusan, bagaimana saya dapat mengutamakan kepentingan peserta didik saya, bukan untuk kepentingan saya pribadi atau rekan kerja saya atau untuk kepentingan sekolah. Jadi dalam mengambil keputusan berdasarkan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita junjung tinggi serta berpihak pada peserta didik kita. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami dari modul ini? Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich. Pendidikan memang sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Hakikat pendidikan itu sendiri merupakan perubahan tingkah laku. Tentu tingkah laku menuju ke arah yang baik. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka adalah semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Pratap Triloka terdiri dari 3 semboyan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Manguntarsa, Tut Wuri Handayani. Semboyan tersebut memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberi dukungan. Dalam semboyan tersebut, seorang guru harus memberikan contoh atau teladan yang baik bagi peserta didiknya. Teladan tersebut merupakan bentuk praktik baik dan karakter baik yang diperlihatkan guru kepada peserta didiknya, sehingga menjadikan peserta didik pribadi yang terbiasa dengan lingkungan yang baik. Diharapkan dengan pembiasaan lingkungan yang baik dapat membentuk karakter
peserta didik yang baik pula. Semboyan ing madya mangunkarsa digunakan guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk memberikan motivasi kepada peserta didiknya tentang apa yang dipelajari dan hal baik yang harus dipraktikkan peserta didik. Di era globalisasi ini, pembelajaran tidak hanya berkutat pada apa yang disampaikan guru saja, tetapi guru lebih ke arah fasilitator yang memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik dapat mengakses pengetahuan mereka dari berbagai sumber. Teknologi informasi dan komunikasi yang sangat berkembang menjadikan peserta didik dapat belajar lebih luas. Disinilah peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dituntut untuk dapat mengelola pembelajaran yang berkualitas dengan memanfaatkan sarana prasarana di sekitar. Penggunaan teknologi digital juga memiliki efek negatif. Disinilah peran guru dalam mengambil keputusan dalam pemimpin pembelajaran diuji. Guru diharapkan mampu mengelola pembelajaran dengan memanfaatkan sarana teknologi dengan meminimalkan atau bahkan menghilangkan efek negatif dari sarana tersebut. Hubungan slogan yang ketiga pada Pratap Triloka, Tut Uri Handayani dengan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran adalah seorang guru mendukung dalam pengembangan potensi peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi pribadi masing-masing. Guru dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki peserta didik dan memberikan dukungan terhadap potensi mereka. Dukungan potensi dapat dilakukan guru dalam pembelajaran. Guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi yang mendukung setiap potensi dan karakteristik setiap peserta didik. Dengan guru memberikan dukungan terhadap potensi peserta didik, menjadikan peserta didik nyaman dalam belajar, dan mereka juga dapat mengembangkan potensi dalam dirinya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Pengambilan keputusan dilema etika itu dipengaruhi oleh budaya positif. Budaya positif dalam pembelajaran dapat dilakukan atau diciptakan dari lingkungan sekolah yang menerapkan budaya-budaya positif. Dimulai dari budaya positif yang dibiasakan di luar pembelajaran atau dalam kegiatan sekolah, sampai budaya positif yang terintegrasi dalam pembelajaran. Nilai-nilai dalam budaya positif dapat diterapkan guru dalam pembelajaran sosial emosional. Secara tidak langsung, guru menanamkan emosional yang positif kepada peserta didik melalui kegiatan mindfulness, mengungkapkan perasaan jujur, tanggung jawab dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Dalam penerapan pembelajaran maupun budaya positif tersebut, tentu kita menghadapi dilema antara nilai yang sama-sama benar menurut kita. Nilai-nilai tersebut yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntut kita
untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar. Berada situasi dilema etika atau benar versus benar, atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah atau bujukan moral yang menuntut kita berpikir secara sama untuk mengambil keputusan yang benar. Keputusan yang tepat tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh kita. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada peserta didik. Bagaimanapun juga, fokus utama kita sebagai pendidik adalah murid, sehingga dalam menghadapi dilema dalam proses pembelajaran, kita perlu menerapkan beberapa tahapan langkah yang kita tempuh sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana dan berpihak pada peserta didik sesuai tujuan kita. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Kegiatan coaching yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan memiliki peran yang sangat besar dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa coaching adalah kegiatan pengambilan keputusan di mana coach membimbing coachee menemukan potensi dirinya dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Kegiatan coaching ini dapat kita lakukan dengan peserta didik atau rekan sejawat. Dengan melakukan coaching dengan peserta didik, kita dapat melatih peserta didik untuk mengambil keputusan terhadap permasalahannya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Kegiatan ini juga dapat melatih siswa untuk mengenali potensi dirinya, berpikir tentang solusi atas permasalahannya, dan mempertanggungjawabkan diri apa yang sudah dia tetapkan sebagai solusi atas permasalahannya. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Sebagai seorang guru yang bertugas sebagai fasilitator dalam pembelajaran, guru bertugas membimbing siswa dalam menemukan nilai-nilai yang perlu dikuasai peserta didik dalam pengambilan keputusan, termasuk mengenali pembelajaran sosial emosional dalam pengambilan keputusan. Sebagai guru, kita harus sabar dalam membimbing peserta didik mengenali potensinya, karena hal tersebut adalah tujuan kita dalam menjadikan peserta didik yang dapat memiliki bekal untuk memanfaatkan dan menggali potensinya dalam memecahkan masalah. Guru harus menahan diri untuk tidak memberikan solusi permasalahan
tetapi tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menggiring peserta didik menemukan potensinya dan menentukan rencana aksi apa yang akan dilakukannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Dengan peserta didik mampu menyusun rencana aksi secara mandiri, diharapkan peserta didik akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah direncanakan. Peran guru dalam hal ini hanya sebagai pemantau terhadap tanggung jawab yang dilakukan peserta didik. Bagaimanakah pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Kebanyakan guru itu belum memiliki keberpihakan pada peserta didik. Keberpihakan dan mengutamakan kepentingan peserta didik dapat dicapai, dapat tercipta dari pendidik yang mampu membuat solusi yang tepat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu melihat permasalahan dari berbagai segi, dari berbagai sudut pandang, dan pendidik yang dengan tepat mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan begitupun sebaliknya, jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai dengan kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya cenderung hanya benar secara pribadi dan tidak sesuai dengan harapan kebanyakan pihak. Kita tahu bahwa nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak adalah reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada peserta didik. Nilai-nilai tersebut akan mendorong guru untuk menentukan keputusan masalah moral atau etika yang tepat sasaran, benar, dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya adalah peserta didik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya keputusan yang tidak berpihak pada satu pihak atau aspek dan memiliki resiko yang sangat minim, menjadikan keputusan tersebut merupakan keputusan yang bijaksana bagi semua pihak. Dengan kebijaksanaan keputusan tersebut tentunya menjadikan suasana lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kemampuan semua warga sekolah dalam pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak positif di lingkungan sekolah yang nantinya akan menjadikan bekal peserta didik dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda?
Setiap pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika pasti ada tantangan-tantangannya. Apabila kita dapat menghadapi tantangan tersebut, merupakan salah satu solusi dalam kasus dilema etika tersebut. Segala sesuatu yang kita putuskan pasti juga memiliki resiko kesulitan. Meskipun kesulitan tersebut dapat kita minimalisir, tetapi kesulitan tersebut tidak dapat kita hilangkan begitu saja. Pengambilan keputusan yang bijaksana pasti sudah memikirkan jalan keluar dari kesulitan yang akan dihadapi. Kasus dilema etika yang kita hadapi pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Perubahan paradigma tidak bisa kita jadikan masalah dalam kesulitan pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan perubahan paradigma yang positif tentu akan memudahkan kita mengambil suatu keputusan yang tepat. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan peserta didik kita, murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil tentu sangat berpengaruh terhadap pembelajaran yang memerdekakan murid. Pengaruh tersebut dapat baik, dapat juga buruk. Pengambilan keputusan yang menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan mempertimbangkan beberapa nilai memusatkan pada kebaikan peserta didik tentu akan menjadi dampak yang positif bagi peserta didik. Dengan demikian, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memusatkan perhatian dalam pengambilan keputusan kepada kepentingan peserta didik. Sebagai guru, tentu tujuan kita adalah menjadikan peserta didik generasi yang dapat kita andalkan dalam masa depan. Sehingga apapun keputusan yang kita ambil, kita juga harus menjadikan kebaikan bagi peserta didik kita sebagai pertimbangan utama. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik, maka dapat dipastikan peserta didiknya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam pengambilan keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan, dan cermat dalam mengambil keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Keputusan yang diambil oleh seorang guru akan menjadi ibarat pisau. Di satu sisi, apabila digunakan dengan baik akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa yang akan datang. Demikian sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat diambil dengan bijaksana, maka bisa menjadi berdampak sangat buruk bagi masa depan peserta didik. Keputusan yang berpihak pada peserta didik haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar peserta didik untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten
diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan harus berdasarkan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran atau memerdekakan peserta didik. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh, mindfulness, untuk menghantarkan muridnya menuju profil belajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil belajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada peserta didik atau murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika, benar versus benar, adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral, benar versus salah, adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini. 1. Individu lawan kelompok. Individu versus community. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu lawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Paradigma ini bisa juga berhubungan dengan konflik antara kepentingan pribadi lawan kepentingan orang lain, atau kelompok kecil lawan kelompok besar. Dilema individu melawan kelompok adalah tentang bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk kelompok yang lebih besar. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Justice versus mercy. Dalam paradigma ini, pilihannya adalah antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Kita bisa memilih untuk berlaku adil dengan memberlakukan hal yang sama bagi semua orang, atau membuat pengecualian dengan alasan kemurahan hati dan kasih sayang. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Truth versus loyalty. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam
situasi dilema etika. Kadang kita harus memilih antara jujur atau setia, atau bertanggung jawab kepada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita akan menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, paradigma yang keempat adalah jangka panjang lawan jangka pendek. Jangka pendek lawan jangka panjang. Short term versus long term. Paradigma ini paling sering terjadi dan mudah diamati. Seringkali kita harus memilih keputusan yang kelihatannya terbaik untuk saat ini atau yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi pada hal-hal yang setiap harinya terjadi pada kita, atau pada lingkup yang lebih luas, misalnya pada isu-isu dunia secara global, misalnya lingkungan hidup. Tiga prinsip pengambilan keputusan dari tiga prinsip penyelesaian dilema etika yang akan kita pakai. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking. Prinsip pengambilan keputusan di mana keputusan dihasilkan untuk membahagiakan sebagian orang-orang yang terdampak oleh keputusan. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Prinsip pengambilan keputusan berdasarkan prinsip atau aturan yang telah ditetapkan. Tiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Memutuskan sesuatu dengan pemikiran apa yang kita harapkan yang orang lain lakukan terhadap kita. Berpikir berbasis rasa peduli cenderung mengandalkan rasa kepedulian terhadap sesama dalam memutuskan suatu keputusan. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Mengapa langkah ini penting bagi kita untuk kita lakukan? Pertama, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama. Penting bagi kita untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kedua, penting bagi kita untuk memastikan bahwa masalah yang kita hadapi memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Tidak mudah untuk bisa mengenali hal ini kalau kita terlalu berlebihan. Kita bisa terjebak dalam situasi seolah-olah kita terlalu mendewakan aspek moral, sehingga kita akan mempermasalahkan kesalahan-kesalahan kecil. Sebaliknya, bila kita terlalu permisif, maka kita bisa menjadi apatis dan tidak bisa mengenali aspek-aspek permasalahan etika dalam masalah yang sedang kita hadapi. Langkah yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi yang sedang kita hadapi, pertanyaannya adalah dilema siapakah ini? Bukan berarti kalau permasalahan tersebut bukan dilema kita, maka kita menjadi tidak peduli. Karena kalau permasalahan ini sudah menyangkut aspek moral, kita semua seharusnya merasa terpanggil. Langkah yang ketiga adalah kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini.
Proses pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu terkuak, apa yang akhirnya terjadi, siapa berkata apa pada siapa, kapan mereka mengatakannya. Data-data tersebut penting karena dilema etika tidak bersifat teoritis, namun ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang mempengaruhi situasi tersebut, sehingga data yang detail akan menjelaskan alasan seseorang melakukan sesuatu dan bisa juga mencerminkan kepribadian seseorang dalam situasi tersebut. Kita juga harus bisa menganalisis hal-hal apa saja yang potensial yang bisa terjadi di waktu yang akan datang. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal, pertanyaan penting di uji legal ini adalah apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi itu. Bila jawabnya adalah iya, maka situasi yang ada bukanlah antara benar lawan benar atau dilema etika, namun antara benar lawan salah atau bujukan moral. Keputusan yang harus diambil dalam situasi adalah pilihan antara mematuhi hukum atau tidak. Dan keputusan ini bukan keputusan yang berhubungan dengan moral. Yang B adalah uji regulasi atau standar profesional bila situasi yang dihadapi adalah dilema etika dan tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya. Mari kita uji, apakah pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Konflik yang terjadi pada seorang wartawan yang harus melindungi sumber beritanya, seorang agen real estate yang tahu bahwa seorang calon pembeli potensial sebelumnya telah dihubungi oleh koleganya. Anda tidak bisa dihukum karena melanggar kode etik profesi Anda, tapi Anda akan kehilangan respek sehubungan dengan profesi Anda. C adalah uji intuisi. Langkah ini mengandalkan tingkatan perasaan dan intuisi Anda dalam merasakan apakah ada yang salah dalam situasi ini. Apakah tindakan ini mengandung hal-hal yang akan membuat Anda merasa dicurigai. Uji intuisi ini akan mempertanyakan apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini. Yang D adalah uji publikasi. Apa yang Anda akan rasakan bila keputusan ini dipublikasikan di media cetak maupun elektronik dan menjadi viral di media sosial. Sesuatu yang Anda anggap merupakan ranah pribadi Anda tiba-tiba menjadi konsumsi publik. Coba Anda bayangkan bila hal itu terjadi. Bila Anda merasa tidak nyaman, kemungkinan besar Anda sedang menghadapi benar situasi, benar lawan salah atau bujukan moral. Yang E, uji panutan atau idola. Dalam langkah ini, Anda akan membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang merupakan panutan Anda, misalnya ibu Anda. Tentunya di sini fokusnya bukanlah pada ibu Anda, namun keputusan apa yang kira-kira akan beliau ambil karena beliau adalah seorang yang menyayangi Anda dan orang yang sangat berarti bagi Anda. Yang perlu dicatat dari kelima uji keputusan tadi, ada 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan.
yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, yang tidak hanya bertanya tentang konsekuensi, tapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Uji publikasi, sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir, yang mementingkan hasil akhir. Uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Dari keempat paradigma berikut ini, paradigma mana yang terjadi di situasi yang sedang Anda hadapi? Langkah yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi dari 3 prinsip penyelesaian dilema. Mana yang akan dipakai? Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Dalam mengambil keputusan, seringkali ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dari 2 pilihan yang sudah ada. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikirkan sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Itulah yang dinamakan investigasi opsi trilema. Langkah ke-8 adalah buat keputusan. Akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Langkah 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk jadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Perlu kita ingat bahwa 9 langkah pengambilan keputusan ini adalah panduan, bukan hanya sebuah metode yang kaku dalam penerapannya. Pengambilan keputusan ini juga merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, kita akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, tentu saya sebagai pemimpin pernah dan bahkan sering mengambil keputusan dalam situasi moral dilema. Yang membedakan dulu ketika belum mempelajari modul ini, saya hanya mengambil keputusan hanya berdasarkan data dan fakta sebagai pertimbangan saya dalam memutuskan. Dan keputusan itu untuk kepentingan bersama. Saya belum dapat memutuskan untuk kepentingan peserta didik. Tapi setelah mempelajari modul ini, ketika saya akan memutuskan dalam situasi moral dilema, saya memperhatikan paradigma yang terjadi dalam dilema etika. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan dilema etika serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam lembaga saya.
Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak dalam mempelajari konsep ini adalah saya memperoleh konsep bagaimana cara mengambil keputusan dilema etika berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebelum saya memperoleh konsep ini, saya di dalam mengambil keputusan hanya mendasarkan data dan fakta, serta mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak, tanpa berpikir bahwa keputusan yang saya ambil tersebut berpihak pada. Sekarang ini setelah saya mempelajari konsep ini, maka ketika saya mengambil keputusan, saya dasarkan pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika, serta bagaimana keputusan yang saya ambil dapat berpihak pada peserta didik. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik ini sangat penting bagi saya selaku pemimpin pembelajaran. Dengan mempelajari topik ini, saya mempunyai kompetensi dalam memutuskan suatu keputusan tentang dilema etika berdasarkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang ada dalam lembaga di mana saya berada, sehingga keputusan itu dapat mengacu pada nilai-nilai yang saya junjung tinggi dalam lembaga di mana saya berada. Tidak hanya itu, saya juga mempunyai SOP dalam mengambil keputusan berdasarkan dilema etika. Saya mempunyai panduan atau pegangan dalam memutuskan melalui 9 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, keputusan yang saya ambil mempunyai opsi trilema, penyelesaian yang kreatif atas dilema etika yang saya hadapi. Dan yang lebih penting, keputusan yang saya ambil berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Demikian penjelasan saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya berharap penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang melihat video ini. Terima kasih.